Virus COVID-19 yang merebak di tanah air sejak awal Maret 2020 merubah hampir semua sendi kehidupan, termasuk keaktivitasan pendidikan. Proses belajar mengajar mahasiswa ataupun siswa harus beralih dari rumah masing-masing dengan bantuan teknologi informasi. Kegiatan belajar dari rumah tersebut memerlukan pendampingan orang tua. Oleh karenanya, orang tua berperan lebih dalam mendampingi anak-anaknya. Orang tua berperan lebih dalam membentuk karakter anak sebagai pendidik, fasilitator, motivator, pendamping, dan pengawas, serta sebagai figur yang dicontoh anak. Tanggung jawab terbesar yang harus dilakukan orang tua yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahap-tahapan perkembangannya. Selain itu, kebahagiaan anak menjadi faktor utama, baik itu berada di dalam rumah atau di luar rumah. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis, dan kasih sayang dalam keluarga untuk mempererat emosional orang tua dengan anak. Terlebih lagi selama masa pandemi COVID-19, yang mengharuskan anak dan orang tua harus terus-menerus berada di rumah. Beberapa masalah yang tampak seperti ada orang tua yang memperlakukan gadget sebagai sahabat anak ketika anak merasa bosan, kurangnya intervensi orang tua pada dunia anak, masalah orang tua dalam menghadapi anak, dan juga kejenuhan orang tua selama masa pandemi ini. Kejenuhan orang tua selama masa pandemi ini untuk membantu anak dalam proses pembelajaran secara daring, ditambah lagi orang tua yang harus memiliki peran ganda antara menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga kita selalu bisa bersemangat dalam melakukan setiap aktivitas. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadhani Fitrianti, NIM 180701041. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya menjalankan praktek konseling individu dengan tema peran orang tua mendidik anak di masa pandemi. Dan di sini saya juga melengkapi tugas akhir sebagai syarat mata kuliah psikologi konseling. Semoga videonya bermanfaat dan silahkan untuk disimak. Misi, iya, silakan duduk dengan Ibu Zia. Iya, silakan duduk Ibu Zia. Oke, Ibu Zia sebelumnya sudah kenal saya? Belum. Belum. Baik, dari sini saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Ramadhani, bisa dipanggil Ibu Mita atau Mbak, terserah Ibu Zia ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu Zia tadi sudah daftar di admin saya? Iya, sudah Mbak. Oh ya, baik. Di sini saya mau bertanya sedikit sama Ibu Zia. Ya. Ibu Zia tadi di sininya sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah sudah, saya tadi sudah makan di rumah. Sudah ya. Terus di sini tadi diantar sama siapa Bu sini? Tadi saya kesini naik motor Mbak. Sendiri? Iya, sendiri. Oh, sendiri. Kalau boleh tahu rumahnya mana ya Bu? Rumah saya ada di daerah Cermin. Oh, Cermin. Jauh ya dari sini? Ya lumayan, sekitar 30 menitan. Jadi rumah di sini. Oh, iya. Sebelumnya Ibu Zia sudah pernah konseling? Kebetulan saya belum pernah melakukan konseling dan ini baru pertama kali saya mendatangi konseling. Baik, ini ya Ibu Zia. Sebelum masuk proses konseling, di sini saya akan menjelaskan prosedur-prosedur di mana pada saat proses konseling, yaitu adanya kode etik di dalam proses konseling ini. Ketika Ibu Zia menceritakan segala bentuk permasalahan
pribadi Bu Zia tidak akan kepada saya tidak akan tersebar kemanapun karena itu sudah termasuk kode etik psikologi untuk menjaga kerahasiaan klien dan juga konselor. Apa Ibu Zia sudah paham? Iya, saya paham, Mbak. Dan sudah menyetujuinya? Iya, saya setuju. Jadi bisa dimulai proses konseling ini Bu Zia? Iya, Mbak, bisa dimulai. Nah, baik, kalau boleh saya tahu dasar permasalahan Ibu Zia seperti apa hingga Ibu Zia mau konsultasikan kepada saya? Jadi gini, Mbak, saya kebingungan dengan proses pembelajaran anak saya yang dengan sistem daring karena saya tidak bisa mendampingi anak saya untuk melakukan kegiatan belajar tersebut. Boleh saya tahu berarti Ibu Zia ini wanita karir ya? Iya, Mbak, saya itu kebetulan bekerja di sebuah perkantoran di perusahaan di daerah distrik itu. Jadi kerjanya selalu berangkat pagi ya Bu? Iya, Mbak. Jadi itu, Mbak, permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Saya itu bingung, Mbak. Saya dituntut untuk bekerja di pagi hari, sedangkan di pagi hari itu saya juga mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada anak saya untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi saya itu bingung, Mbak, gimana caranya gitu ya. Sedangkan saya tinggal dengan kedua orang tua saya yang sudah tua. Kalau boleh tahu anaknya berapa ya Bu? Anak saya itu ada dua, Mbak. Yang pertama itu sudah kelas 2 SMP. Dan yang menjadi permasalahan saya itu yang kecil masih kelas 3 SD itu. Karena kan anak yang kecil itu masih belum tahu gadget gitu ya, Mbak. Cara mengoperasionalkan, cara menggunakannya. Jadi saya itu bingung gimana gitu dengan berbarengannya waktu saya kerja. Emang kalau pas ibunya kerja, anak yang kecil ini yang Kelas 3. Iya, kelas 3 itu nggak dititipin ke saudara ketika mau belajar daring? Kebetulan saudara saya itu jauh, Mbak, jauh dengan saya tinggalnya di perumahan gitu, jadi saya tidak bisa menitipkan anak saya yang kecil ini ke saudara. Jadi saya Untuk di rumah apa cuma ada kakak sama adiknya itu aja? Sama siapa lagi? ada ibu saya sama ayah saya, tapi sudah tua, jadi mereka tidak bisa membimbing anak saya saat pembelajaran daring. Terus kalau dititipkan ke kakaknya gimana? Kalau dititipkan ke kakaknya itu jadi gini, Mbak, ya. Kakaknya kan juga kelas 2 SMP, memiliki tugas sendiri di sekolahnya. Jadi saya itu tidak bisa memasrahkan adiknya kepada kakaknya ini karena kakaknya sudah ada tugasnya sendiri. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya mau tanya. Ya. Suaminya Ibu bekerja? Iya, Mbak, suami saya itu bekerja di luar kota dan pulangnya itu tidak tentu gitu, kadang sebulan sekali. Jadi gini ya, Mbak, saya itu bingung harus gimana. Sedangkan saya juga dituntut untuk bekerja pagi, sedangkan pagi hari ada anak saya yang sekolah daring. Jadi saya itu bingung harus gimana gitu, Mbak. Makanya saya datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Mbak. Jadi saya meminta solusi atau saran gitu gimana enaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau saya boleh kasih solusi kepada Ibu, Ya. Ibu bisa Ibu bisa menerapkan pendampingan belajar ketika Ibu sudah pulang dari kerja. Karena kan memang waktunya pagi kan Ibu sudah tidak ada, maksudnya sama anaknya. Nah, itu pilihan solusi yang pertama. Solusi yang kedua itu Ibu juga bisa untuk manggil guru privat atau les privat ke rumah, karena kan juga bisa untuk mengawasi anaknya juga, biar anaknya juga nggak keluar rumah, karena kan di sini juga masa pandemi juga gitu. Kalau pilihan solusi yang pertama tadi sih, Mbak, menurut saya itu nggak bisa ya, karena kalau pendampingan belajar setelah saya pulang kerja, saya sendiri kan di kerjaan juga banyak tugas, Mbak, ya. Jadi saya pulang itu tinggal capeknya aja gitu. Kalau yang kedua memanggil guru, bisa sih, Mbak, saya manggil. Tapi saya tuh ada kekhawatiran sendiri. Kan di masa pandemi ini saya takut nanti orang baru yang datang ke rumah saya takutnya nanti membawa virus itu ke anak-anak, dan apalagi di rumah ada orang tua saya yang sudah sepuh gitu ya, Mbak. Jadi gimana ya, Mbak? Tapi saya dengar-dengar
banyak lembaga-lembaga bimbingan belajar yang berkompeten kok Bu. Jadi meskipun gurunya dipanggil ke rumah, tapi guru privat les itu tadi mematuhi protokol kesehatan juga agar tahu juga gitu loh protokol kesehatan buat pendampingan anak belajar seperti itu. Oh begitu ya Mbak. Jadi kalau boleh saya tahu, apakah itu sudah dijamin mereka mematuhi protokolnya seperti itu Mbak? Setahu saya iya, karena klien-klien saya juga pernah ada permasalahan seperti ibu, dan itu saya menyarankan untuk memanggil guru privat itu tadi, dan mereka mengawasinya dengan cara protokol kesehatan yang diterapkan di lembaga pendampingan belajar privat itu tadi. Jadi gitu ya Mbak solusinya. Tapi kalau misalnya ada solusi lain gitu Mbak yang sekiranya ada masukan buat referensi saya mengambil keputusan. Oh jadi ibu minta solusi lain dari kedua solusi tadi ya? Ada juga Bu solusi lainnya, itu solusi yang ketiga, di mana anak ibu tuh dititipkan pada les privat, karena privat kan lebih terjangkau ya daripada nggak privat. Karena kalau nggak privat kan banyak anak, tapi kalau privat kan hanya beberapa anak atau cuma satu-satu kayak gitu. Berarti dileskan keluar rumah? Iya, keluar rumah. Kalau memang ibu kan takut sama guru privat yang datang ke rumah, takut membawa virus juga, takut tidak mengerti protokol kesehatan juga, dan tidak ada yang mengawasi kan, seperti itu. Tapi kalau keluar rumah itu saya khawatir Mbak, dari masalah siapa yang ngantar, nanti dia di sana takutnya jajan yang sembarangan, apalagi rumah saya juga jauh gitu ya Mbak dari lembaga-lembaga les tersebut. Jadi mungkin saya nggak memilih solusi yang terakhir ya Pak. Gimana ya Pak? Saya harus gimana? Jadi menurut saya ya Bu, dari ketiga solusi tadi, saya menyarankan ibu tuh di solusi yang kedua. Menurut saya kan lebih aman, karena kan guru les privatnya datang ke rumah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Jadi gimana ya, meskipun ibu kan di rumah kan ada orang tua juga yang di rumah, terus kasih pasti ya lembaga pendampingan belajar itu sudah tahu dan berkompeten juga kan pastinya untuk datang untuk datang ke rumah dengan les privat anak ibu juga pasti mematuhi protokol kesehatan juga, pasti seperti itu. Oh jadi menurut Mbak saya lebih untuk memilih solusi yang kedua tadi ya Mbak? Iya benar. Gini ya Mbak, terkadang saya itu sedih melihat anak saya. Saya itu merasa kayaknya anak saya nanti berpikiran kalau dia itu berbeda dari anak yang lain, karena mungkin anak yang lain ibunya mendampingi les di rumah atau dari di rumah gitu ya. Sedangkan saya bekerja, saya tuh kadang kepikiran gitu Mbak, takut kalau anak saya nanti berpikirannya tidak kepada ibunya. Gimana ya Mbak? Oke, jadi gini, ketika ibu ada waktu luang, meskipun itu waktunya sedikit, ibu sempatkan untuk kasih pendekatan kepada anak, terus kasih pengertian sama anak bahwa ibu ini bekerja, ibu juga sebenarnya ada waktu, cuman tidak ada waktu sebanyak ibu-ibu yang lain, karena ibu kan di sini bekerja. Jadi usahakan meskipun ibu gak punya waktu banyak sama anak, tapi sedikit luangkan waktu ibu sama anak ketika ibu sudah pulang kerja tersebut. Gitu ya Mbak. Tapi kalau saya melakukan pendekatan di saat jam pulang kerja saya, terkadang itu anak saya itu juga sudah pada tidur semua gitu Mbak. Dan apalagi saya juga dari pagi sampai sore kerjanya, saya juga capek sendiri gitu Mbak. Jadi kadang saya tuh bingung mencari waktu buat memberi pendekatan pada anak saya. Waktu yang tepatnya itu saya masih bingung gitu, enaknya kapan, gimana, saya tuh masih bingung untuk melakukan pendekatan terhadap anak saya. Gimana Mbak? Saran saya ya, kalau pas waktu pagi berangkat, ibu mau berangkat atau sarapan, pasti kan sarapan bareng, bangun anak-anaknya juga. Nah, waktu di kayak makan bareng, sarapan bareng di meja makan
Jadi kalau boleh saya sarankan dan kasih solusi lagi sama ibu, saya untuk mengurangi rasa kecemasan ibu kepada anak yang memang les privat di rumah, mendatangkan guru privat di rumah. Nah, ibu tuh bisa untuk setiap anak yang didampingi guru privat ini ketika pendampingan belajar, ini bisa melalui video call dalam pemantauannya. Terus bisa kalau memang masih belum puas dengan video call itu atau masih ragu, ibu juga bisa untuk pasang CCTV, memasang CCTV di rumah. Karena kan CCTV sekarang kan sudah canggih juga ya Bu, yang bisa dipantau lewat handphone, lewat laptop juga. Jadi bisa mantau kapanpun. Jadi saya mau saran lagi, ibu ini kan wanita karir, pasti sibuk dan juga punya peran ganda juga kan Bu, jadi ibu rumah tangga juga, mengurus anak, jadi wanita karir yang bekerja juga. Terus itu juga hal yang nggak mudah buat ibu. Terus di sela kesibukan ibu juga, sebaiknya ibu itu kasih pendekatan pada anak tuh dengan kata-kata yang memang halus, sabar juga dalam pendekatan kepada anak. Dan sesekali apabila ibu tuh punya waktu senggang ketika pulang kerja, atau memang pasti kerja kantor kan pasti ada liburnya juga kan Bu. Nah, kalau boleh tahu ibu liburnya tuh hari apa? Biasanya itu hari Minggu, kalau nggak Minggu ya ada tambahan hari Sabtu Minggu. Nah, pada hari itu, pada Sabtu Minggu itu pas ibu libur, anaknya bisa diajak kayak liburan, jalan-jalan bareng, atau bisa diajak belajar waktu libur itu tadi, dan dikasih kayak reward misal dia mau belajar dengan ibu, seperti itu. Terima kasih ya Mbak Mita atas konselingannya pada hari ini. Jadi sekarang saya sudah merasa tidak khawatir lagi dan masalah saya juga teratasi lagi. Jadi terima kasih banyak atas bantuannya dan saran-sarannya. Iya, sama-sama Bu. Apabila ibu ingin menceritakan bentuk permasalahan lain, ibu bisa menghubungi sekretaris saya untuk melakukan proses konseling lagi. Iya baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Bu. Mari Mbak. Iya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil di video ini, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi peran ganda, menjadi orang tua dan juga guru di rumah dalam pendampingan belajar di masa pandemi. Di sini kesabaran ekstra sangat-sangat diperlukan dalam proses pendampingan belajar agar tidak mempengaruhi hal buruk mental anak selama pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.